والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصر عليهم في الدين واغفر لنا الخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil imani wal islam wa ja'alana biha su'ada fid dunya wad daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat Jumat rahimakumullah, patutlah kita bersyukur kehadapan Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Insya Allah dengan nikmat tersebut maka kita akan selamat pada kehidupan yang sementara di dunia ini, dan insya Allah pula selamat pada kehidupan kita yang kekal di akhirat kelak. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah mewariskan kepada kita Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman kita dalam kehidupan kita di dunia ini yang nantinya pada kehidupan kita di akhirat. Insya Allah dengan selalu berpedoman kepada keduanya maka kita akan selamat. Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima dan tadillu abada, kitaballah wa sunnatar rasulih. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini khatib mengajak diri khatib dan keluarga khususnya umumnya kepada bapak dan saudara sekalian, marilah pada sisa umur yang masih Allah berikan kepada kita ini kita manfaatkan untuk menambah ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah kita menunggu umur kita nanti sudah tua baru kita mendekatkan diri taqarrub ilallah. Tidak perlu nanti umur kita sekian puluh tahun baru kita mendekatkan diri kepada Allah. Karena kenapa? Kita tidak tahu berapa umur kita hidup di dunia ini. Karena kita melihat sudah banyak bukti anak kita umur berapa bulan sudah dipanggil Allah. Saudara kita umur sekian tahun sudah dipanggil Allah. Tapi ada pula yang umur 70 tahun belum dipanggil Allah. Ini merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa?
untuk kita umat Islam agar selalu mempersiapkan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk nantinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka kita hendaknya selalu siap sedia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu meninggal dunia illa wa antum muslimun, kecuali kamu sekalian dalam keadaan beriman. Beriman dengan simpelnya bisa dikatakan memenuhi perintah-perintah Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Itu simpelnya. Tentu jabarannya ada lagi. Bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah. Kita hidup di zaman yang serba modern, yang mana seseorang sekarang berada di Denpasar, berapa jam lagi sudah berada di tempat lain. Bahkan sekarang berada di Denpasar, berapa jam lagi sudah berada di benua lain. Sekarang berada di Denpasar, berapa jam lagi sudah ada di Jeddah. Nah ini, kenapa? Karena teknologi yang sudah begitu modern, sehingga orang gampang berpindah tempat. Kita berhubungan satu orang dengan orang lainnya gampang. Kalau dulu memakai telepon cuma suara kedengaran, sekarang memakai HP tidak suara, orang pun kelihatan. Ini canggihnya. Tapi manusia kebanyakan tertipu oleh urusan dunia, tertipu atas gemerlapnya dunia, tertipu atas kecantikan dunia, tertipu atas kemewahan dunia, sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memiliki harta, tertipu karena hartanya, lupa kepada Allah. Memiliki istri yang cantik, tertipu, lupa kepada Allah. Memiliki anak, tertipu, lupa bahwa dia sebagai pemimpin keluarga harus selalu memimpin dirinya pertama, istri dan keluarganya yang berikutnya. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jadi tidak gampang. Jangan sampai tertipu. Baru punya mobil bagus, lupa. Kalau harusnya sholat, nanti saja dulu. Akhirnya ketinggalan, lepas sholat. Yang harusnya dikeluarkan zakatnya lupa, karena begitu banyak punya harta. Nah ini, jangan sampai. Bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah, dalam surah Luqman ayat 33 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala yaghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Hai sekalian manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kamu terpedaya oleh kehidupan dunia ini, dan janganlah kamu tertipu oleh penipuan sehingga terlupa kepada Allah.
Allah. Maka kita hendaknya selalu ingat apa yang ada pada diri kita, berupa istri, berupa anak, berupa rumah, berupa mobil, berupa harta, itu semua milik Allah. Ini yang perlu kita tekankan pada diri kita. Jangan sampai kita terpikir bahwa ini adalah milik saya. Nah itu, kalau sudah milik saya, maka akan tertipu. Karena kenapa? Kalau sudah hilang satu, maka akan bersedih berkepanjangan. Kalau sudah berkepanjangan, akan lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Kita dilengkapi di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kelengkapan yang begitu sempurna. Oksigen ada, ikan ada, pohon ada, buah ada, padi ada, mineral ada, emas ada, bensin ada, solar ada. Ini Allah berikan kepada kita. Tapi apakah kita ingat kepada Allah atau malah karena banyak punya lupa? Ini. Maka berhati-hatilah kita apabila kita memiliki titipan Allah tersebut. Yang kedua, Bapak dan Saudara sekalian, Allah memerintahkan hendaknya kita mencari kebahagiaan dunia sekaligus mencari kebahagiaan akhirat. Jangan hanya dunia, akhirat dilupakan, atau jangan hanya akhirat, dunia lupa. Ada orang sholat, zikir di masjid dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, lupa punya istri, punya anak yang harus diberikan rezeki Allah, yang harus makan, yang harus minum, yang harus ke sekolah, lupa. Ini tidak benar. Atau sebaliknya, mencari rezeki Allah dari pagi sampai malam sampai pagi lagi, banyak dapat uang, banyak punya harta, lupa sholatnya, lupa zakatnya, lupa bantu orang, lupa. Nah, ini tidak benar juga. Yang benar adalah dunia dicari, akhirat dicari, kebahagiaan dunia sekaligus kebahagiaan akhirat. Dalam surah Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu akan kebahagiaan akhirat, dan janganlah kamu lupa kepentingan dunia. Ini Allah sendiri yang 15 abad yang lalu menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. 15 abad yang lalu. Jadi jangan sampai kita tidak tahu berarti Al-Qur'annya disimpan. Nah, ini jangan sampai. Perlu dibuka sedikit demi sedikit, tentu lama-lama jadi bukit. Jangan sampai kita punya Al-Qur'an, punya Sahih Bukhari atau Sahih Muslim cuma jadi pajangan. Nah, jangan sampai. Baru sekali, kok baru terus? Nah, jangan sampai. Baru. Kok enggak lecak sama sekali? Nah, ini tanda tanya. Karena yang sering dibuka pasti dia lecak, pasti jelek. Nah, ini ya. Kita lihat santri-santri yang baca Al-Quran, baca kitab, itu pasti kitabnya itu tidak pernah bagus ya, pasti lecak.
Karena kenapa? Sering dibuka. Dengan sering dibuka, sering dibaca, maka insya Allah nanti setelah mengetahui, memahami, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai cuma mengetahui tapi tidak diamalkan. Rugilah kita. Tahu ilmunya tidak diamalkan. Tahu cara membuat bakso misalnya, tapi tidak mau buat bakso. Nah, ini rugi. Tahu cara membersihkan keramik misalnya begitu, tapi keramik di rumah nggak mau dibersihkan. Ini rugi jadi. Maka di dalam ayat lain Allah berfirman bahwa manusia itu dalam keadaan merugi. Wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Illa alladziina amanu, kecuali orang yang beriman dan seterusnya. Yang ketiga, Bapak dan Saudara sekalian, ingatlah kepada Allah supaya hati menjadi tenang. Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladziina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu menjadi tenang hatinya dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang dan tenteram. Di mana kita ingat Allah? Setiap saat bila perlu ingat kepada Allah. Dalam bekerja ingat kepada Allah. Dalam diam istirahat ingat kepada Allah. Dengan keluarga ingat kepada Allah. Kalau sudah ingat kepada Allah, maka insya Allah perbuatan-perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Mau misalnya mencuri, ada niat mencuri, ingat kepada Allah. Nah ini haram ini, tidak jadi. Mau misalnya belanja, ingat kepada Allah. Allah melihat, tidak jadi. Nah ini. Bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah, demikianlah 3 hal yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua nantinya menghadap Allah dalam keadaan beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat
Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.